Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mesari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan kepemimpinan, manajemen, administrasi, dan organisasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal atau formal leadership dan kepemimpinan informal leadership. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan pada dasarnya terdapat dan berperan pada usaha-usaha yang berhubungan dengan proses mendidik dan mengajari di satu pihak, dan pada pihak lain berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan pendidikan sebagai ilmu dengan segala cabang-cabangnya dan ilmu-ilmu pembantu lainnya. Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi atau motivasi dan mengarahkan individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai pendekatan dalam kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Pendekatan ini berfokus pada sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Contohnya, seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang kuat seperti visi, misi, dan tujuan yang jelas, dapat memotivasi dan mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini berfokus pada perilaku kepemimpinan yang ditampilkan oleh seorang pemimpin. Contohnya, seorang pemimpin yang memiliki perilaku kepemimpinan yang demokratik seperti meminta pendapat dan saran dari timnya dapat meningkatkan dan memotivasi timnya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Pendekatan ini berfokus pada situasi dan konteks yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Contohnya, seorang pemimpin yang menghadapi situasi krisis seperti kecelakaan atau bencana alam dapat menggunakan pendekatan kepemimpinan yang lebih otoriter dan tegas untuk mengatasi situasi tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai manajemen. Setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen punya ciri-ciri yang spesifik mengenai apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, dan untuk apa atau aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Ketiganya berkaitan satu sama lain atau sistem. Nah, yang pertama kita bakal membahas mengenai pengertian manajemen. Manajemen merupakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau berpotensi di dalam pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan sumber-sumber itu adalah man atau orang, money atau uang, material atau material, mesin atau peralatan atau mesin, dan yang selanjutnya metode, dan yang terakhir waktu. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tinjauan terhadap manajemen dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi sifat kerja. Segi sifat kerja digolongkan menjadi tiga, yaitu manajemen administratif, yaitu pemimpin yang kerjanya dalam pemikiran atau kerja pikir. Yang kedua, manajemen operatif, yaitu kepemimpinan yang kerja yang nyata. Dan yang ketiga, manajemen administratif dan manajemen operatif atau manajemen gabungan, yaitu pemimpin yang hidup dalam dua dunia. Yang kedua yaitu segi luasnya, makro. Yang pertama itu ada makro manajemen, yaitu dalam bidang kenegaraan, pendidikan, dan perusahaan. Yang kedua, mikro manajemen, yaitu dalam bidang lingkungan kantor, pergudangan, ataupun alat. Segi yang ketiga yaitu segi pandangnya. Di sini terdapat 4 dibaginya, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas, manajemen sebagai kerangka wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir, manajemen sebagai kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya itu membahas mengenai fungsi manajemen. Nah, di sini memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Contohnya, seorang manajer di sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan produknya. Ia membuat rencana untuk meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan promosi produk, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan layanan pelanggan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Contohnya, seorang kepala sekolah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya.
Ia mengatur struktur organisasi dengan cara membuat departemen-departemen yang lebih spesifik dan lebih efektif. Yang ketiga yaitu penggerakan. Contohnya, seorang manajer di sebuah perusahaan ingin meningkatkan motivasi karyawan. Ia memberikan inisiatif kepada karyawan yang berprestasi dengan cara memberikan bonus atau promosi. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Seorang kepala sekolah ingin meningkatkan kualitas pendidikan sekolahnya. Ia memantau kinerja guru dengan cara memeriksa kemampuan guru dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen. Nah, berdasarkan sistem, kita ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip manajemen atau sasaran atau MBS. Pendekatan manajemen ini yang berfokus pada penentuan sasaran yang jelas dan terukur serta pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian sasaran tersebut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip manajemen berdasarkan orang. Pendekatan manajemen yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan kemampuan dan potensi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Prinsip ini yaitu suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada penggunaan informasi yang akurat dan relevan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Selanjutnya kita bahas mengenai administrasi. Secara etimologi, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang berbentuk infinitifnya adalah to administer. Dengan demikian, secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta, benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi dalam artian luas ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu administrasi sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai keperanataan. Administrasi adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, keadilan, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita bakal membahas organisasi, konsep organisasi. Disadari atau tidak disadari, sengaja atau tidak disengaja, setiap manusia selalu berada dibesarkan dalam menjadi anggota organisasi. Ini berlangsung sejak lahir hingga pada saat meninggal dunia. Nah, kita pertama bahas mengenai pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, struktur, dan proses yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, sekolah, atau organisasi masyarakat. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu organisasi sebagai suatu sistem. Yang kedua, organisasi merupakan struktur. Yang ketiga, adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. Dan yang keempat, adanya koordinasi dan kooperasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai tujuan, baik yang sifatnya komplementer, yaitu tujuan individu atau anggota organisasi, maupun tujuan yang sifatnya substantif, yaitu dengan organisasi secara keseluruhan. Nah, ada beberapa tujuan organisasi. Yang pertama yaitu tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dan yang kedua, tercapainya kepuasan dari anggota organisasi. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi dan contohnya. Nah, organisasi yang pertama yaitu organisasi linear atau garisan. Ini biasanya struktur organisasi yang sederhana dan struktur. Contohnya, perusahaan yang kecil memiliki struktur organisasi yang sederhana. Yang kedua yaitu organisasi fungsional. Contohnya, perusahaan besar memiliki departemen-departemen seperti departemen keuangan, departemen pemasaran, dan departemen produksi. Bentuk yang ketiga yaitu organisasi matriks. Contohnya, perusahaan yang memiliki beberapa proyek besar dan memiliki tim proyek yang terdiri dari anggota dari departemen yang beradab. Yang keempat yaitu organisasi flat atau datar. Contohnya dari organisasi ini yaitu perusahaan startup yang memiliki struktur organisasi yang datar dan fleksibel. Yang kelima yaitu organisasi hierarki. Contoh perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi yang hierarki dan memiliki banyak tingkat hierarki.
Yang keenam yaitu organisasi desentralisasi. Contoh dari organisasi ini yaitu perusahaan yang memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi dan memiliki otonomi untuk membuat keputusan. Dan bentuk organisasi yang terakhir yang ketujuh yaitu organisasi sentralisasi. Contoh dari organisasi ini yaitu perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang sentralisasi dan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan di pusat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bab 4. Apabila ada salah dan hilaf kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.